upakarayanya pemeluk agama Hindu di Bali posisinya telah menjadi daya tarik yang sangat baik bagi para wisatawan. Di tengah rangkaian atau prosesi upakara yang unik, menarik, dan megah dan penuh dengan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, menimbulkan kekaguman, tetapi sekaligus juga kadang ada tanda tanya, terutama bagi yang menyaksikan prosesi keagamaan Hindu di Bali. Terkesan sangat mahal. Benarkah pelaksanaan upakara yatnya di Bali sebagaimana susastra Weda sebenarnya sangat meringankan bagi para pemeluk agama Hindu sesuai dengan kitab suci Weda, dan jalan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak semua kegiatan upakara yang dilaksanakan itu mahal. Sebagaimana kita ketahui, upakara yatnya di Bali dan juga upakara yatnya Hindu Nusantara dan bahkan mungkin Hindu dunia itu dilakukan tidak secara individual tetapi dilakukan secara kolektif, sehingga pelaksananya dilakukan secara gotong royong, sehingga hasil yang dicapai memang sangat besar dan kadang sangat megah. Sebagaimana disebutkan pada Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 menyatakan patram puspam palam toyam yeme bhaktya prayachati tad aham bhakyupartaram astami prayaktamana. Artinya, siapapun yang dengan bakti mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah, dan air yang didasari oleh cinta dan hati suci, aku terima sebagai persembahan dari seorang yang berhati suci. Sloka tersebut tegas menyatakan bahwa ajaran Hindu memberi jalan termudah bagi penganutnya. Sloka yang digambarkan memang memberi makna yang berbeda yang perlu dipahami oleh para penganut Hindu dan juga memberikan pencerahan bagi siapapun yang ingin mendalami ajaran agama Hindu. Yang pertama, yatnya yang kecil maupun yang besar, unsurnya yaitu sama. Ada daun, ada bunga, ada buah, dan air. Yang membedakan adalah volumenya. Bagi pelaksanaan yatnya yang dilakukan secara pribadi, perorangan dan keluarga, itu tentu volumenya kecil, tetapi unsurnya adalah ada unsur-unsur sebagaimana susastra Weda. Sedangkan volume besar karena dibuat secara kolaboratif, jadi secara gotong royong oleh beberapa umat, apakah itu dalam satu desa, dalam satu banjar, atau satu kelompok dalam sanggah atau tempat persembahyangan merajan masing-masing, sehingga menunjukkan bahwa ada upacara yang didukung dengan sarana upakara yang sangat besar. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan perorangan juga bisa melakukan yatnya dengan volume yang besar, yang menandai orang-orang yang melakukan memang sukses secara ekonomi. Tentu yang telah mampu melaksanakan bisa melakukan sesuai dengan kemampuan, sedangkan yang tidak mampu melakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Ini berarti sesuai susastra Weda, pelaksanaan upakara yatnya bagi penganut Hindu disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tetapi unsur-unsur yang digunakan adalah sama. Kedua, orang melihat bahwa daun, bunga, buah, dan air adalah unsur yatnya yang menjadi bagian kebutuhan hidup manusia. Artinya, persembahan yatnya adalah bagian dari unsur-unsur pemenuhan hidup manusia yang ada di sekitar kita. Apakah
Kalau kurang yadnya atau unsur-unsurnya gagal? Jelas tidak, karena yang ada semua yang dipersembahkan sebagai yadnya adalah semua hasil ciptanya. Misalnya kalau di sekitar lokasi kita memang tidak mendapatkan salah satu unsur, misalnya buah, tentu menyesuaikan yadnya. Tetapi kalau dilakukan secara berkelompok atau misalnya upacara yadnya desa, memang dengan banyaknya orang yang melakukan pencarian tentu akan area pencariannya luas dan unsur-unsur yang dibutuhkan setiap upacara biasanya dipenuhi secara baik. Yadnya yang disampaikan sebagaimana sloka Bhagavad Gita tidak saja terkait dengan sarana upacara, tetapi juga mempertimbangkan aspek ketulusan hati. Artinya, kunci sloka Bhagavad Gita tersebut menekankan penting ketulusan hati dalam melakukan setiap yadnya. Sepanjang hati orang itu suci, maka apapun yang dipersembahkan kepadanya akan diterima dengan baik. Keempat, sloka yang diwahyukan Dewa Krishna jadi pegangan penganut ajaran Hindu yang selalu tentu ada menyelaraskan antara kualitas yadnya fisik benda dengan kualitas rohani. Artinya, sesuai Sokla Suci Weda, setiap yadnya harus mengharmonisasikan antara unsur sarana dan juga unsur rohani. Artinya, pelaksanaan yadnya adalah korban suci yang dilakukan dengan sarana-sarana yang sudah diajarkan dalam pustaka Suci Weda, yaitu ada daun, ada bunga, ada buah, ada air, ada unsur apinya juga. Itu harus diharmonisasikan dengan ketulusan hati, dengan rohani. Jadi antara jasmani dan rohani adalah bagian penting dalam setiap pelaksanaan yadnya. Kelima, ada juga yang memiliki penafsiran yang bisa memperluas pemahaman tentang sloka tadi, bahwa pernyataan atau sloka yang diwahyukan Dewa Krishna tersebut adalah bentuk dari perayaan. Artinya, yadnya itu adalah perayaan kegembiraan. Apa yang dicontohkan dalam sloka tersebut? Pelaksanaan upacara yadnya yang melibatkan sarana dan juga rohani dilaksanakan dalam bentuk perayaan, bentuk kegembiraan. Karena itulah setiap pelaksanaan yadnya yang dilakukan, salah satu kunci kesuksesan yang langsung bisa diterima oleh umat manusia adalah meningkatnya kualitas kebahagiaan. Yadnya yang tidak memberikan peningkatan kualitas kebahagiaan perlu menjadi catatan, perlu refleksi. Tentu ada hal-hal yang menjadi titik lemah atau ganjalan yang mengurangi kebahagiaan yang dilakukan. Untuk itulah banyak kegiatan-kegiatan yadnya yang bisa saja menimbulkan penurunan kebahagiaan. Misalnya yadnya, terutama pitra yadnya atau manusia yadnya yang dilakukan yang tidak didukung kemampuan yang memadai, akhirnya mengorbankan aset-aset yang penting seperti tanah dan sebagainya. Tentu setelah upacara besar yang dilakukan, pada akhirnya kebahagiaan menjadi kurang karena aset produksi yang mestinya menjadi sumber penghidupannya harus dikorbankan gara-gara tidak memahami apa yang diajarkan oleh pustaka Suci Weda, yaitu yadnya dilakukan sesuai dengan kemampuan, karena Brahman, sumber segala sumber, memahami kita ini kan ciptaannya. Artinya beliau tahu seberapa besar kemampuan kita melakukan yadnya, dan yadnya itu harus memberikan kebahagiaan yang sumbernya dari ketulusan dan juga harmoni dengan korban yadnya yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yadnya juga bisa dilakukan sebagai bagian dari apa yang kita peroleh dan apa yang bisa kita persembahkan.
sehari-hari. Salah satu adalah yajna mesaiban atau mejotan yang biasanya dilakukan setelah selesai masak atau sebelum kita menikmati hasil jerih payah kita, kita persembahkan terlebih dahulu kepada Brahman dalam bentuk mesaiban. Tentu tujuannya adalah manifestasi beliau dalam bentuk budayanya misalnya. Juga saiban bisa dilakukan untuk para leluhur seperti itu. Jadi artinya yajnya yang dilakukan terkait dengan mesaiban ini adalah tentu dilakukan dengan memanfaatkan apa yang kita miliki, jadi tidak mengambil melebihi yang dimiliki. Sebagaimana Bhagavad Gita bab 3 sloka 13 dinyatakan, yajnya Sita Sinasanto Mucayanti Sarwakil Basi Buncana Tagawan Papa Ya Pacanti At Makaranat. Artinya yang baik makan ya setelah upakara bakti akan terlepas dari segala dosa, tetapi yang menyediakan makan nasat hanya bagi dirinya sendiri, mereka sesungguhnya makan dosa. Dari sloka ini tegas menyatakan bahwa sebelum kita menikmati hasil masakan yang kita peroleh untuk kepemenuhan jasmani kita, untuk bisa melakukan karya-karya baik, tugas-tugas dalam kehidupan ini, maka yang pertama kita harus persembahkan kepada Brahman dalam manifestasi beliau, apakah sebagai buta kala atau sebagai leluhur dan sebagainya. Ini penting bagi kita untuk mengingatkan bahwa kita memperoleh sesuatu dari sumbernya, yaitu Brahman, sehingga sebagai wujud bakti dan terima kasih kita, maka kita persembahkan kepada beliau. Sebagaimana makna mesaiban atau yatnya sesa, yaitu merupakan penerapan ajaran kesusilaan Hindu yang menuntut umat untuk selalu mementingkan orang lain atau mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Artinya kalau kita sudah terbiasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas karunia berkat anugerah Brahman, maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan hidup harmoni kepada sesama, dan bahkan sesama isi alam akan kita selalu menyampaikan rasa syukur kita atas karunia dan bantuan-bantuan yang diberikan. Sebab hidup kita ini tidak mungkin mampu menuntaskan, menyelesaikan tanpa bantuan sesama, dan juga mendapatkan dukungan dari alam semesta, apakah dari tumbuhan, dari hewan, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa, tetapi semua itu disediakan oleh Brahman untuk kesejahteraan kita. Karena itulah pada setiap kegiatan eksplorasi atau pengambilan tanaman, atau misalnya memotong hewan, atau kita mengambil benda-benda tertentu di alam semesta untuk kebutuhan kita, kita selalu memanjatkan doa, bahkan didukung dengan sarana upakara yajna, sebagai rasa syukur bahwa kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, harus ada izin dan memohon izin agar beliau bisa memberikan dukungan dan juga tidak menyalahi sebagai seorang pencuri, walaupun benda itu adalah disediakan alam di desanya Widi Wasil Brahman yang maha suci. Itulah ya gambaran betapa ajaran agama Hindu melalui kitab suci Weda memberikan jalan terbaik, jalan paling mudah yang bisa dilakukan oleh masing-masing penganutnya. Kita tidak bisa menyeragamkan bahwa sesuai dengan karma-karma hidup kita memiliki masing-masing jalan kemampuan yang bisa kita raih. Bagi yang sukses secara ekonomi, dia bisa melakukan yajna
secara langsung, bahkan dana punya melampaui yang lain. Sedangkan yang memiliki kapasitas terbatas tentu menyesuaikan sesuai dengan kemampuan dan batas-batas yang wajib dipenuhi. Kiranya anugerah Brahman menyadarkan kita bahwa Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah memaksa kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena apa yang kita persembahkan, besar dan kecil, sumbernya dari Beliau.